Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlomba-lomba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memotivasi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Berlomba-lomba meraih surga. Berkaitan dengan masalah berlomba-lomba meraih surga ini, Allah Tabaraka wa taala sudah menyebutkan di dalam dua surah. Yang pertama dalam suratul Hadid ayat yang ke-21, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabiqu, berlomba-lombalah hai seluruh manusia, ila maghfiratin min rabbikum, menuju sebab-sebab ampunan Rabb kalian, berupa taubatan nasuh, al-ibti'ad anil ma'asi, menjauhkan diri dari maksiat, agar kalian dibalas dengan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul, untuk menggapai ampunan yang agung dari Rabb kalian, dan wajannah, dan surga yang luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Nah, dari dua ayat ini, yang satu mengatakan berlomba, yang kedua mengatakan sari'u, segera, maka dari sini kita tertarik, termotivasi bagaimana berlomba-lomba meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu berlomba-lomba dan bersegera meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan al-amal salih, amal salih. Karena balasan amal salih itulah surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka adalah al-firdaus, tempat tinggal mereka. Mana dia untuk kita berlomba-lomba untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil yang pertama, saddu furjatin fis shaf, menutup celah-celah dalam shaf. Tutup celah-celah dalam shaf itu. Apalagi kita diperintahkan sudah sekarang rapatkan shaf. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sadda furjatan fi saffin, barang siapa yang menutup celah di dalam safnya, ada yang kosong di sampingnya ditutup, rafa'ahu Allahu biha darajatan,
dengannya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatnya di surga. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah Azza wa Jalla bangunkan dia istana di dalam surga. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla bangunkan dia istana di dalam surga. Menutup celah dalam sab itu, diangkat satu derajat, kemudian dibangunkan istana di dalam surga. Subhanallah. Siapa yang tidak bahagia yang seperti ini? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis yang lain dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sadda furjatan fi as-saffi ghufira lahu. Masya Allah. Barang siapa yang menutup celah dalam saf salat itu, Allah Azza wa Jalla ampuni dia. Allah Azza wa Jalla maafkan kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya. Subhanallah. Hanya bergeser sedikit bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Bergeser sedikit, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Alangkah pemurahnya Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Maka ini memotivasi kita, ayo kita berlomba-lomba kalau seperti ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Maka rugi rasanya kalau sampai tertinggal. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap orang untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, meraih ditinggikan derajat seseorang di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu jalan kita untuk berlomba-lomba meraih surga tersebut adalah dari jalan kefakiran. Tetapi jangan berpura-pura membuat diri fakir. Dari jalan apa? Kelemahan. Tetapi jangan berpura-pura membuat diri lemah. Kalau memang itu apa adanya, lemah, fakir, miskin, ketahuilah ini pintu dari pintu surga ini. Jalan dari jalan surga, orang bisa meraih surga, orang berlomba-lomba masuk surga dari sini. Maka Harithah ibn Wahab radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah aku beritakan kepada kalian penduduk surga? Kullu dha'ifin mutadha'if, setiap orang yang lemah. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, andai kata dia bersumpah atas nama Allah, Allah Azza wa Jalla bantu dia untuk melaksanakan sumpahnya. Ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku beritakan kepada kalian penduduk-penduduk neraka? Kullu utullin jawwaz mustakbir. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Ibnu Hajar? Kullu dhaif, penduduk surga itu setiap yang lemah atau dhaif. Ya.
Beliau mengatakan orang yang jiwanya lemah karena dia merendah diri, keadaan dunianya pun lemah. Kemudian mutadhaif, hina. Di dunia ini dia hina. Ini adalah penduduk surga. Tetapi bukan sengaja menghinakan diri. Tapi memang keadaan yang Allah Azza wa Jalla berikan dia seperti itu. Adapun penduduk neraka, kullu utullin, setiap orang yang kasar, jawaz, sombong ketika berjalan, mustakbir, takabbur, batarul haq wa ghamtun nas. Ya, batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka di sini pintu ya surga kita berlomba-lomba mengejarnya dari jalan at-tawadhu, merendahkan diri, menerima kebenaran, kemudian menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, memuliakan orang-orang berilmu. Kemudian dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatin nar wal jannah, surga dan neraka itu melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ya Rabb, yudkhilunil jabbarun wal mutakabbirun, kenapa aku ini dimasuki oleh orang-orang sombong? Kenapa aku ini dimasuki oleh orang-orang yang diktator, keras dan kasar? Kenapa? Faqala Allah Azza wa Jalla, waqalat hadhi, kemudian surga berkata, yadkhuluni du'afa wal masakin, kenapa aku ya Allah kok yang masuk itu orang-orang lemah, orang-orang miskin? Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada ya si neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya, hai neraka, kamu itu adalah siksaku. Aku menyiksa engkau, aku menyiksa siapapun dengan aku menyiksa dengan engkau siapapun yang aku kehendaki. Kemudian Allah mengatakan kepada surga, hai surga, anti rahmati, engkau itu kasih sayangku, rahmatku. Arhamu biki man asya, aku menyayangi siapa yang aku kehendaki denganmu. Walikulli wahidatun minkuma mil'uha, setiap di antara kalian surga dan neraka itu punya isi masing-masing. Punya isi masing-masing. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Nabi bersabda, qumtu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga. Fakana 'ammatu man dakhalha al-masakin, ternyata kebanyakan yang masuk itu al-masakin, orang-orang yang merendah. Wa qumtu ala babin nar, kemudian aku berdiri di pintu-pintu neraka. Ya, aku berdiri di pintu neraka. Fa idza 'ammatu man dakhalha an-nisa, ternyata yang paling banyak masuk ke dalam neraka itu adalah para wanita. La ilaha illallah. Kenapa kok bisa para wanita banyak menjadi penghuni neraka itu? Disebut oleh Nabi SAW bukan kafir kepada Allah, bukan kafir kepada Rasul SAW, tetapi apa? Yakfurnal ashir, suka mengingkari kebaikan suami. Ya, wa yukthirna syikak, terlalu banyak berkeluh kesah, tuntutannya terlalu banyak. Hari ini mau ini, besok mau ini, hari ini mau ini, besok mau ini, banyak tuntutan. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu dengan lafaz ittala'tu fil jannah, aku melihat ke surga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Ya, ternyata ya kebanyakan isinya ya neraka tersebut adalah
orang-orang fakir. Afwan. Aku melihat ke surga begitu. Ternyata di surga itu kebanyakan isinya adalah al-fuqara. Subhanallah. Jadi Nabi SAW diperlihatkan surga oleh Allah Azza wa Jalla, isinya al-fakir, orang-orang fakir. Orang-orang tidak punya di dunia ini. Wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Kemudian aku melihat ke neraka, ternyata kebanyakan isinya neraka itulah para wanita dengan sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan demikian juga Imam Muslim. Maka pintu at-tawadhu, merendah diri, ya, ini adalah jalan untuk kita bisa berlomba mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu, merendah. Ya. Kemudian al-faqr, kefakiran. Maka tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran, hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Itu tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Baik, berikutnya al-bara'atu minal kibri wal ghalul wad dain. Berlepas diri dari kesombongan, berlepas diri dari ghalul, berlepas diri dari hutang. Thauban radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata huwa bari'un minal kibr." Siapa yang meninggal dunia dan dia terlepas diri dari kesombongan. Ingat, kesombongan batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu dikatakan sombong. Wal ghalul. Apa arti al-ghalul? Al-ghalul adalah mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Ya, mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Kemudian makna ghalul juga ketika misalkan ada hari raya kurban. Para pekerja, ya, dia belum dikasih bagian berupa hadiah atau dikasih berupa sedekah, dia ngambil duluan. Diambil ekornya, buntutnya, diambil kakinya, diambil kepalanya. Ini adalah ghalul. Demikian juga bentuk ghalul itu apa? Yaitu apa? Bentuknya adalah meminjam buku, meminjam apa saja, ternyata tidak dibalikin kepada yang punya. Itu adalah ghalul. Kemudian wadain, ya, barang siapa yang mati terlepas dari kesombongan, terlepas dari ghalul, terlepas dari hutang, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi jangan berhutang. Ya. Kecuali darurat. Ya. Dan harus bayar. Kemudian jangan sombong. Terimalah kebenaran tersebut dan jangan meremehkan orang lain. Ya, kemudian jangan membagi harta rampasan sebelum dibagi oleh pemimpin, sebelum dibagi oleh penguasa. Ya, sebelum dibagi oleh komandan, tidak boleh. Karena apa? Karena itu bentuk dari bentuk al-ghalul. Kemudian berikutnya, ya, kejarlah surga itu, berlomba-lombalah meraih surga itu dari jalan al-haya, sifat malu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Wal imanu fil jannah, iman itu di surga. Wal badha minal jafa. Ya, kasar, berkata buruk itu merupakan bagian dari kekasaran. Wal jafa'u finnar, dan kekasaran itu di neraka. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah menyebutkan ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, al-imanu fil jannah, iman itu di surga, ayusilu ilaiha, membawa kita kepada ke surga. Wal badha al-fuhsyu minal qaul, kata-kata yang buruk, minal jafa. Ya, itu bentuk dari al-tardu wal i'rad, mengusir dan berpaling
dan bentuk dari meninggalkan silaturahim, wal jafa'u finnar, ya, dan kekasaran itu di neraka. Wa hal yakubun nas finnar illa hasaidu alsinatihim, tidaklah seorang itu ya dilemparkan ke dalam api neraka melainkan karena ulah dan hasil dari lisannya sendiri. Nah, al-haya di sini malu. Dari jalan ini kita bisa berlomba-lomba masuk surga. Malu yang bagaimana? Malu yang disebut di sini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malu yang menjadikan kita meninggalkan dosa. Malu kepada Allah Azza wa Jalla kita berbuat dosa, menggunakan nikmatnya. Ini yang malu yang terpuji. Adapun ya kenapa tidak pelihara jenggot? Oh malu, nanti apa dikatakan tua. Ini malu tercela. Loh kenapa tidak pakai jilbab? Oh malu. Ya enggak, malu sama tetangga, enggak enak. Karena semua enggak ada pakai jilbab. Nah, ini adalah malu yang tercela. Malu yang terpuji itu adalah malu menjadikan kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa. Kemudian berikutnya, kita raih surga itu dari jalan as-samahatu fil bai' wasyira' wal qada' wal iqtida'. Ya, bersikap pemurah, mudah dalam jual beli, mudah dalam ya berhutang, mudah dalam memberikan piutang. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adkhalallah azza wa jalla al-jannata rajulan kana sahlan mushtariyan. Allah azza wa jalla memasukkan seseorang yang pemurah saat dia membeli, gampang saat dia membeli, mudah saat membeli, wa bai'an, demikian juga saat menjual, wa qadhiyan wa muqtadhiyan, ya demikian juga dalam hutang piutang, dalam ya bayar membayar, mudah caranya, ya orangnya gampang, ya orangnya toleran, orangnya pemurah. Kemudian telah disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Jabir radhiyallahu anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang ya gampang, enak, mudah dalam berjual beli, ya dalam menjual, dalam membeli, ya wa idza iqtada, demikian juga ketika dia menagih, dia itu mudah, ya wa idza qada, demikian juga memberi pinjaman, ya mudah dalam memberi pinjaman, kemudian mudah dalam menagih utang, tidak memaksa orang, ya kalau ada diambil, kalau tidak ada diberikan tenggang waktu. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila ada orang kesulitan ekonominya sementara dia punya utang sama kita, fanadhiratun ila maisarah, kasih tenggang waktu. Maka lihat kisah, ada orang sebelum kita lam ya'mal khairan qat, dia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, enggak pernah. Hanya saja kana yudayinun nas, suka memberikan orang pinjaman. Fayamuru, akhirnya saat menagih dia perintahkan hamba sahayanya, ya. Apa kata dia? Yassir 'alal musir wa tajawaz 'anil mu'sir. Beri kemudahan bagi orang yang ada kelapangan rezeki. Tidak bisa hari ini ya besoklah. Kemudian apa? Wa tajawaz 'anil mu'sir, kalau ada kesulitan ya sudah, maafkan sudah hutangnya. La'allallah yatajawaz 'anna, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dan memaafkan dosa-dosa kita. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosanya. Aku lebih berhak untuk memaafkan, kata Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Kemudian berikutnya, ya di antara jalan kita untuk meraih
berlomba-lomba meraih surga itu adalah luzumul jamaah, tetap bersama pemimpin kaum muslimin. Jangan memberontak, jangan membangkang. Sebab itu adalah jalan kecelakaan, bukan jalan keselamatan. Maka Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian bersama al-jamaah. Yaitu siapa? Tetaplah kalian bersama para ulama. Ya, ulama us-salaf. Ini dia makna al-jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Jangan bersama ahli bidah yang pecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid, sebab setan itu bersama yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan itu akan semakin jauh kalau orang bersatu padu, dua orang itu bersatu. Man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang menginginkan tengah-tengah surga itu, maka hendaklah dia bersama al-jamaah. Alimun bis sunnah, tetap bersama orang yang alim tentang sunnah, yang menegakkan sunnah, yang menegakkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, jalan kita untuk meraih dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dzus sultan al-muqsid, ketika menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Wa rajulun rahimun raqiqul qalb, ketika menjadi manusia, jadilah orang yang lembut hatinya, penyayang. Wa afifun muta'affif dzu iyal, kemudian ketika menjadi orang dan berkeluarga, jangan suka minta-minta meskipun punya tanggungan. Maka Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati thalathah, penduduk surga itu ada tiga, dzu sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffaqin. Yang pertama, penguasa yang adil, suka bersedekah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah korupsi, bukan malah pelit, tetapi apa? Pemurah kepada rakyatnya. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalb li kulli dzi qurba wa muslim. Seorang yang lembut hatinya terhadap setiap kerabatnya, terhadap setiap muslim. Yang ketiga, wa afifun muta'affif dzu iyal, orang yang punya anak dan tanggungan tetapi dia tidak mau dan tidak suka minta-minta. Dia bekerja, dia minta kepada Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Kemudian berikutnya, jalan kita untuk berlomba-lomba meraih surga Allah Azza wa Jalla. Man ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Bergaul dengan orang dengan pergaulan dengan cara yang dia sendiri senang dipergauli dengan cara tersebut. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar. Barang siapa yang ingin dijauhkan oleh Allah dari api neraka, wa yudkhalal jannah dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaklah dia mati dalam keadaan wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, bertauhid dan beriman kepada hari akhir. Wal yati ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, kemudian bergaullah dengan orang itu dengan cara yang kita sendiri senang dipergauli dengan cara itu. Maka Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, karena hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedikit tetapi bermakna padat dan luas. Ini kaidah muhimmah, kaidah penting yang wajib diperhatikan, ya. Annal insan, setiap orang, yalzamuhu alla yaf'al ma'an nas illa ma yuhibbu an yaf'aluhu ma'ahu. Jangan berbuat kepada orang itu kecuali dengan perbuatan yang kita sendiri senang kita kalau berbuat terhadap kita. Maka itu sebabnya di dalam As-Sahihain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia sendiri cinta kepada kebaikan tersebut. Kalau kita itu senang mendapat kenikmatan, kita senang juga saudara kita dapat kenikmatan. Kalau kita itu senang sehat, maka kita senang juga kalau saudara kita sehat. Inilah dia, ya, cara kita
untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mau senang tetapi orang senang kita kalau dia susah. Tidak boleh. Maka lihat ya, ketika disebutkan tentang orang yang hasad, bagaimana orang yang hasad itu, hasad yang kelas atas adalah apa? Yaitu atau hasad, sekedar hasad adalah dia tidak suka kalau orang lain itu mendapatkan kenikmatan, itu adalah hasad. Kalau sampai dia berkeinginan bahwasanya kenikmatan pada kawannya itu hilang, maka ini hasad kelas tinggi dan tidak ada sunyi satu badan pun dari sikap hasad ini. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ya, la yakhlu al-hasadu min jasad. Hasad itu tidak sunyi dari setiap jasad orang. Ya. Al-karimu yukhfihi wal-laimu yubdihi. Orang yang mulia disembunyikan hasadnya, tetapi orang yang hina dinampakkan hasadnya, waliyadzubillah. Kemudian berikutnya jalan kita untuk meraih ya dan berlomba-lomba meraih surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari jalur yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kalamul hasan, berkata dengan kata-kata yang baik. Ingat, setiap hari itu anggota tubuh kita itu murka dan tunduk kepada lisan dan mengingatkan lisan. Ya hadza ittaqillah, hai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah pada diri-diri kami ini. Jadi ini ungkapannya tangan, ungkapannya kaki, ungkapannya pipi, ungkapannya mata, ungkapannya dada, semua anggota tubuh kita tunduk kepada lisan ini dan setiap hari mengatakan ya hadza ittaqillah, hai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah pada diri kami ini. In istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus kami juga ikut lurus. Wa in i'wajajta i'wajajna, tapi kalau engkau bengkok kami juga ikut bengkok. Maka Nabi SAW mengatakan innal 'abda, seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Dia berbicara dengan kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha bala. Dia tidak pernah perhatikan kalimat tersebut. Tetapi keluar terus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, dan yang lainnya. Yarfa'ullahu biha darajat, dengan satu kalimat itu Allah mengangkat beberapa derajat baginya surganya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah, dan seorang hamba berbicara dengan kalimat yang dimurkai oleh Allah. La yulqi laha bala, tidak pernah diperhatikan. Yahwi biha fi jahannam, dengan itu dia terbang dan terlemparkan ke dalam neraka jahannam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita berdoa Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam jannahnya. Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam surganya. Demikianlah para pemirsa Al-Iman TV dan radio Suara Al-Iman dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamba Allah dari Jambi bertanya, kalau kami mendapat undangan yasinan di tetangga, apakah wajib datang kemudian dibawakan makanan kenduri? Ya, apakah boleh dimakan? Kita katakan pertama, ya, undangan yang wajib dijawab itu apabila undangannya walimatul urs, undangan pernikahan, dan tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat di sana. Adapun kalau bertentangan dengan syariat seperti acara-acara yang bid'ah yang tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, ya tidak boleh dihadiri. Makanan itu halal, tetapi apa? Jangan dimakan, berikan kepada orang yang lebih memerlukan. Jangan sampai kita ini ya tidak menginginkan acaranya, tetapi makanannya kita inginkan. Kita mesti saddud dzari'ah, menutup celah dan jalan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian berikutnya dari pemirsa kita di Al-Iman TV, afwan Ustaz, di daerah kami ada berapa orang buta
yang diperdayakan untuk jual beli kerupuk keliling. Apa tidak sah jual belinya dengan orang buta penjual kerupuk ini Ustaz? Kita katakan kalau dia itu tahu mata uang, kemudian amanat, terpercaya, dia bisa menghitung hanya mata yang buta, maka ini tidak ada masalah, sah. Wallahu taala ala wa alam. Ustadz, apakah benar perkataan mengatakan bahwa surga yang nanti ditempati oleh orang beriman berbeda dengan surga yang ditempati oleh Nabi Adam? Kita katakan dia mau berbeda atau tidak berbeda, itu tidak ada urusan bagi kita. Yang urusannya yang paling penting itu bisa masuk surga atau tidak. Ya, Allah taala ala wa alam. Pengajar atau dai daerah saya lebih fokus mengajarkan masyarakat baca Quran. Kemudian terkadang selingi dengan tauhid. Apakah hal ini tidak mengapa Ustadz? Ya bagus. Mungkin itu sistem dakwah yang digunakan. Mungkin kalau langsungan mungkin orang akan lari. Ya, kita katakan dia dari jalan Al-Quran dan di sana diajarkan tauhid, itu bagus. Wallahu taala ala wa alam. Apa bisa pawang memindahkan turun hujan dari satu tempat lain? Inilah kesyirikan. Tidak ada yang bisa mengatur urusan hujan kecuali Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Ya, wala ya'lamu mata yanzulul matar illallah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan kecuali Allah azza wa jalla. Dan itu termasuk kunci gaib. Wallahu taala ala wa alam. Apakah wanita yang punya kebiasaan ibadah malam hari baca Quran, salat malam, apa harus istirahat dulu ketika sedang datang bulan? Ya harus dong. Ya, jangan dia salat karena wanita ya ketika haid haram hukumnya dia salat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa benar ada hadis mengatakan bila kita baca Al-Ikhlas 100.000 kali bisa menebus dosa kepada sesama makhluk? Tidak benar. Tidak ada hadis yang mengatakan demikian. Yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Ikhlas 10 kali, maka itu akan dibangunkan istana di dalam surga. Sampai Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir, kalau memang begitu kita banyak-banyak saja bangun istana di surga. Qala Allahu akthar, istana Allah itu lebih banyak lagi. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua ingin meminjam uang kita untuk modal usaha, bagaimana sebaiknya akad yang digunakan, pinjam bagi hasil atau sedekah? Kita katakan kalau kita punya uang, ya sudah kasih sudah orang tua, tidak perlu pinjam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum membunuh semut yang jalan di dinding rumah kita? Kalau menyakiti boleh, kalau tidak menyakiti tidak usah. Wallahu taala ala wa alam. Kalau korban nazar maka tidak boleh untuk dimakan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana tentang orang yang waktu di azan itu tidak tepat ucapannya, makhrajnya? Kita katakan kalau seperti itu ya azannya tidak benar. Maka cari muadzin yang benar. Maka hendaklah kita beramal itu harus dengan ilmu, jangan karena kebiasaan. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian sama dengan lahan dalam azan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, aku bersaksi sesungguhnya kami Muhammad utusan Allah. Maka ini juga merusak azan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, hukum ya memotong bulu mata, ya kita katakan bahwasanya dipotong supaya tumbuhnya bagus. Kita katakan mudah-mudahan tidak ada masalah insyaallah taala. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita dalam salat baca Al-Fatihah dalam hati? Tidak sah salat kita. Karena disuruh itu dengan lisan bukan dalam hati. Wallahu taala ala wa alam. Saya sudah 3 bulan tidak tegur sapa dengan istri karena istri kufur terhadap suami. Istri minta pisah dengan saya dan perkara kalau bisa sampai sidang. Istri percaya omongan ayahnya dengan aliran kejawen tidak sholat, sering menunda sholat. Apakah berdosa Ustadz? Apa tindakan saya? Apakah saya jatuhkan talak ke dia? Kita katakan kalau istri
ya sudah tidak bisa diperbaiki, tidak mengapa diberikan jatuhkan talak untuk memberikan pelajaran. Wallahu taala ala wa alam. Adakah salat sunnah 4 rakaat sesudah zuhur? Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha, haramallahu jasadahu 'alan nar." Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Allah taala ala wa alam. Kemudian bagaimana kita ini kerja berat, setelah itu langsung sholat tanpa mandi, sahkah sholatnya? Sah, tetapi mesti bersihkan diri. Sebagaimana Nabi SAW perintahkan para sahabat ketika Jumat, karena mereka itu adalah sibuk kerja, Nabi mengatakan, ya minimal mandi sekali sepekan, dan kalau tidak cukup berwudu, itu sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana orang yang tidak sholat Jumat? Ya, meninggalkan Jumat 3 kali, ini adalah munafik. Ya, tetapi itu tidak menghalalkan hartanya. Harus ditegakkan hujjah oleh pemerintah, bukan masing-masing menegakkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada pelafatan niat puasa bismillah ta'ala? Tidak ada. Ya, demikian juga sholat, demikian juga wudu. Bismillah itu zikir berwudu. Ya, adapun sholat enggak ada bismillahnya, Allah langsung takbir sebagaimana hadis sahabat yang salah sholatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Allah tidak membutuhkan tempat, terus bagaimana menghubungkan dengan Allah bersemayam di atas aras? Tidak usah bingung, Allah mau kok. Ya, kita ini jangan urus Allah, urus diri kita percaya apa tidak. Ya, Allah tidak memerlukan tempat. Siapa yang punya pendapat itu? Itu pendapat mutakallimin. Ahlus sunnah tidak ada mengatakan demikian. Ahlus sunnah cukup mengimani apa kata Allah. Allah mengatakan Allah di atas, selesai. Ya. Kenapa urusan yang lain kok kita langsung terima firman Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Langsung kita terima. Tapi begitu berbicara tentang Allah, oh jangan dulu. Oh ini tidak boleh kita percaya. Maka inilah abtalul batil, kebatilan yang paling batil. Wallahu taala ala wa alam. Ada orang yang mau menikah tetapi sebelum akad nikah sudah dinodai dengan dosa zina dengan pasangannya. 10 bulan setelah akad nikah lahir anak perempuan. Apakah bapaknya bisa dijadikan walinya dan bagaimana dengan adik-adiknya? Kalau sudah 10 bulan insya Allah sah. Ya, itu anaknya sendiri. Ya, berarti di saat dizinahi dia itu tidak menghasilkan anak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau imam baca bismillah, apakah makmum juga membaca bismillah setelah iftitah? Kita katakan kita tidak perlu baca bismillah kecuali saat kita akan membaca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Baik. Setelah salat sunat apakah membaca istighfar? Was-sahih wallahu ta'ala ala wa alam. Istighfar ini dirangkai dengan ya zikir Allahumma antas salam wa minkas salam. Maka setelah salat sunnah tidak ada bacaan itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat meninggal ahli waris menyampaikan permintaan maaf untuk si mayit dan mengatakan kalau ada hutang hubungi ahli waris. Apakah ini berguna bagi si mayit dengan minta maaf saat dia masih hidup atau bermanfaat bagi si mayit? Kita katakan minta maaf insya Allah tetap bermanfaat. Demikian juga pembayaran hutang itu jelas pasti bermanfaat. Sebagaimana hadis Abu Qatadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah amfaqah boleh dicukur jika masuk ke mulut? Kita katakan bahwasanya amfaqah itu di bawah bibir bawah, ya maka tidak akan mungkin masuk ke mulut. Tapi andai kata masuk ke mulut, kita katakan dirapikan, ya jangan di. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertama berkaitan dengan sholat rawatib. Sholat rawatib ada 12 rakaat, minimalnya 10. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Minimal 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ini utang? Ada orang berutang kepada si mayit sampai sekarang belum mau dibayar, angkat telepon saja tidak mau. Kalau seperti itu berarti siap-siap berurusan di akhirat kalau tidak mau dibayar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah orang banyak dosa bisa masuk surga? Kenapa tidak? Asalnya tidak syirik. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik dan mengampuni selain dari itu bagi yang dikehendaki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Quran ini makhluk atau bagaimana? Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Sifat
Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sifatul kalam. Maka dia bukan makhluk, dan itu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah qatibah secara pasti. Wallahu taala ala wa alam. Imam ada takbiratul ihram lalu dia taruh tangan sebelah kiri. Ini tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Abu Dawud dari hadis Wa'il bin Hujur, itu meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, di atas dada, bukan sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ini sakit jantung ini. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada kita beli telur 32 rusak, bagaimana? Yang rusak itu harus diganti. Ya, harus diganti. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah mendawamkan waktu sholat duha wasyamsi wa duha, kemudian ayatnya duha? Tidak boleh, karena tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini adalah ayat menerangkan ketika imam baca, maka dan siapapun baca Quran didengarkan dan diam, enggak boleh kita membaca. Maka ini dalil para ulama mengatakan bahwasanya ketika imam jahar suara dalam sholatnya, maka makmum cukup mendengarkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian salat tahiyatul masjid bisakah digabung dengan qabliyah? Boleh digabung dengan qabliyah, tetapi dia tidak setara. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana zikirnya kita kalau kita kurang atau lebih? Kalau tanpa kesengajaan insyaallah tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Salat jenazah, apakah mengangkat tangan? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita mau angkat tangan karena berdasarkan athar Umar, tidak ada masalah. Tidak angkat juga tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian di dekat masjid itu setiap sore Kamis baca Yasin, dan kita sampai terganggu. Enggak boleh baca Yasin, mau baca apapun, kalau Quran dan apapun sampai mengganggu orang tidak boleh. Nabi SAW bersabda, la yajhar ba'dukum ala ba'dhin bil Quran. Janganlah sebagian menjaharkan, menyaringkan suaranya terhadap yang lainnya dengan bacaan Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Al-Quran yang telah rusak sebaiknya diapakan? Dibakar, kemudian dihancurkan, kemudian ditanam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah termasuk satu bacaan doa istiftah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Ini bisa dibaca dalam buku variasi sunnah, variasi ya sunnah dalam ibadah. Di sana bisa dilihat ya. Itu diantara istiftah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah yang bisa menyamai sholat fardu yang karena sakit tidak dapat dikerjakan? Enggak ada yang bisa menyamainya, harus sholat fardu sesuai dengan keadaannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya minjam uang di saudara saya untuk melanjutkan sekolah pelayaran, tapi uang itu saudara saya dapat dari hasil pinjaman dari bank konvensional. Pertanyaan, apakah saya termasuk dalam dosa riba? Kita katakan kalau kita pinjam kepada dia dan kita tidak tahu dari mana uangnya, tidak ada masalah. Yang penting jangan dipinjam riba, nanti lagi dikasih kita. Maksudnya apa? Engkau pinjam 1 kembali 2. Ini kalau ini tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada contoh dari Nabi baca salamun qala mir rabbihim dibaca 313? Ini adalah mengada-ada dalam agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bacaan dalam salat sebaiknya ucapan perlahan atau hanya batin? Namanya dalam salat itu adalah kita membaca perlahan, bukan dalam batin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya bila sepanjang hidup seorang wanita tidak pernah menutup auratnya memakai jilbab? Ya berada dalam bahaya. Ya, berada dalam bahaya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Posisi imam salat jenazah buat jenazah pria wanita, di mana posisinya? Laki-laki, kalau jenazahnya laki-laki di kepalanya. Kalau jenazah perempuan di tengah-tengahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Insyaallah jumpa lagi kita di malam Jumat berikutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik. Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam surganya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.